Dan teman-teman sekalian, kita tuh kalau masuk kubur itu pertama-tama diapain nih Ustazah kita nih kalau masuk kuburan nih ya. Itu tuh awal kali nih, teman-teman kan kemarin udah saya ceritain tuh bahwa kalau ruh kita tuh dicabut, itu kan ruhnya dibawa nih naik ke atas. Habis itu kemudian diturunkan lagi tuh ruhnya. Itu diturunkannya juga ada yang apa tuh, jut gitu ya, turunan dengan kasar gitu, jadi pada sakit semua tuh. Ada juga yang diturunkan dengan lembut, bisa lihat semua, baik muslim, mukmin, baik yang dicinta ataupun yang dimurka sama Allah. Kalau meninggal dunia nanti tuh kita bisa lihat saat jasad kita itu sedang diperlakukan apapun sama orang hidup. Itu kita bisa lihat teman-teman, bisa lihat tuh. Jadi nanti nih dengerin saya nih, kalau kamu sambil pejem mata kayaknya lebih bagus lagi deh. Nanti akan datang waktunya kamu akan melihat satu jasad terbujur di atas sebuah tempat, di atas dipan. Kamu akan lihat jasad tersebut. Kemudian kamu akan berpikir, dulu wajah itu adalah wajah saya. Dulu tangan kaki itu adalah tangan kaki saya. Dulu saya bilang rambut itu adalah rambut saya. Dulu saya bilang badan itu adalah badan saya. Sekarang ia sudah bukan milik saya lagi. Jadi kamu udah di luar badan kamu dan akan lihat jasad yang pernah dipinjamkan Allah sebagai badanmu waktu hidup di dunia. Akan datang waktunya, Bu. Akan datang waktunya. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi seberapa lamanya waktu itu termasuknya waktu yang sedikit dibanding dengan lamanya kamu nanti di dalam alam kubur, apalagi lamanya kamu nanti di negeri akhirat. Ya Allah, ya Allah. Tangan saya tuh, kaki saya tuh, hidung saya tuh, muka saya tuh yang tiap hari saya cuci pagi, cuci malam. Habis itu saya gosok-gosok, saya bersihkan. Habis itu saya pakein krim, no dia no mukanya. Udah bukan punya kita lagi. Udah bukan punya kita lagi. Apalagi barang-barang kita teman-teman. Badan kita aja bukan punya kita kok. Akan datang waktunya. Nah kita terus liatin tuh apa yang orang lakukan kepada badan kita. Makanya gak boleh ya, yang bukan mahram jangan lihat-lihat badannya orang yang bukan mahramnya. Gak boleh tuh. Ada tetangga nih laki-laki gitu ya, ada tetangga laki-laki gitu kan, kemudian datang ke rumahmu ketika saudaramu atau ibu kamu atau adik kamu meninggal dunia gitu. Terus dia bilang saya mau lihat dong. Gak boleh teman-teman. Kalau dia laki-laki gak boleh lihat. Yang boleh lihat hanya mahramnya aja. Jangan sampai nih, waktu hidup saya gak pernah bisa lihat Ustazah Halimah, sekarang mau lihat dong mukanya itu sudah meninggal. Penasaran banget dah saya cari-cari di Instagram kagak ada. Nyari di mana-mana nggak ada. Boleh dong saya lihat sekarang mukanya? Nggak boleh teman-teman. Lagi hidup aja nggak boleh, mati pun juga sama-sama nggak boleh. Jadi yang boleh lihat hanya yang mahramnya aja, begitu kan? Nah saudariku sekalian yang saya muliakan, itu orang yang hidupnya, orang yang meninggalnya tuh dia lihat tuh di sekitar kamu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan ngomong yang nggak benar tentang orang tersebut. Walaupun benar, nggak boleh menyampaikan aib-aibnya. Paham ya? Kata Nabi Muhammad, kufu an masawi mautakum. Diamlah kalian dari aib-aib orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Diam, jaga mulut. Apalagi kalau kamu adalah tukang mandiin jenazah.
Kalau kamu lihat macem-macem, jaga mulutnya. Terutama yang gak bagus, jangan cerita sama siapapun. Mandiin jenazah itu amanat. Ibu, mandiin jenazah itu amanat. Amanat. Gak boleh cerita-ceritain sama orang-orang aibnya sahibul jenazah tadi ini. Apapun aja, jangan pernah ngomong yang gak bagus tentang yang sudah meninggal dunia. Kufu, kata Nabi Muhammad, an masawi mautakum. Jaga lisan kalian dari membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Karena mereka dengar. Jangan sampai ada orang meninggal dunia kamu gibahin gitu. Jangan. Kalau orang masih hidup boleh Ustazah, ya nggak boleh juga. Orang masih hidup nggak boleh juga. Orang udah meninggal dunia, jenazahnya masih di situ, lebih nggak boleh lagi. Hati-hati. Bikin sedih tuh. Karena dia dengar, teman-teman. Nih kalau saya nih, ibarat ada orang di belakang nih lagi ngomongin saya nih, misalnya gitu ya, saya nggak dengar, betul nggak? Jadi silahkan. Enggak ya. Misalnya ada yang ngomongin saya gitu kan di sini bisik-bisik nih, saya nggak dengar. Tapi kalau saya meninggal dunia, biar kata orang di luar negeri lagi ngomongin saya dengar. Gitu tuh. Itu bukan hanya orang soleh-soleha, enggak, semua orang. Bahkan orang kafir sekalipun, teman-teman, kalau masih belum dikuburin tuh ruhnya itu masih di sekitar situ dan dia dengar omongan semua orang tentang dia. Makanya jahat banget tuh kalau ada orang sampai ada orang meninggal dunia diomongin yang nggak enak gitu kan. Dia mati loh, bagus kan ya. Kagak ada lagi yang tukang gangguin laki kita ya. Astagfirullah, jangan. Kesian, sedih jenazahnya. Ruhnya dengar tuh teman-teman, ruhnya dengar. Jadi seperti itu. Nah, nanti tuh sampai dimasukkan dalam kubur, itu juga ruhnya nggak bisa jauh-jauh dari badannya. Jadi kayak masih punya ikatan. Tiap badannya itu dibawa kemana, ruhnya ikutan. Ruhnya ikut. Sampai kemudian masuk di dalam kubur. Ruhnya pun kemudian masuk dalam kubur, habis itu dimatiin. Set. Nggak sadar apa-apa. Nanti kalau sudah 7 langkahan orang nguburin, itu dia baru dibangkitkan kembali ruhnya, ya. Jadi ruhnya aja teman-teman dibangkitin lagi. Saat itulah datang malaikat mungkar nakir. Maksudnya itu dibangkitin tuh yang beneran orangnya hidup lagi gitu Ustazah? Enggak. Kamu jangan kebanyakan nonton film horor. Ngebayanginnya terus jadi pocong gitu kan. Terus jalan-jalan keluar di kuburan, gangguin orang gitu. Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya. Itu bohong semua itu ya. Jadi Ustazah, orang kalau udah di dalam kubur nih Ustazah, nggak mungkin jadi arwah penasaran. Nggak mungkin. Gangguin orang gitu Ustazah, nggak akan teman-teman. Nih ya, saya kasih tahu, orang dalam kubur itu ada yang diazab, ada yang mendapatkan kenikmatan. Kalau dia adalah orang yang mendapatkan kenikmatan kuburan, orang-orang soleh, mereka hidup aja dalam keadaan soleh. Masa mau gangguin orang? Iya kan? Mereka mendapatkan kenikmatan kubur, kumpul bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Udah tuh gak ada urusan sama urusan di atas muka bumi ini. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau dia diadab, boro-boro keburu ngisengin orang. Berarti Ustazah, yang orang suka ketakutan, kayak ngelihat hantu, ini apa segala macam tuh Ustazah, itu apa? Bohong teman-teman saya sekalian. Nggak ada. Bener loh Ustazah, ngelihat ada yang pocong, ada yang kuntilanak, ada yang gondoruo gitu, ada yang ini, ada yang itu. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, enggak, hantu tuh bohong. Kalau kamu nggak percaya nih ya, mana ada hantu luar negeri sama hantu Indonesia beda-beda?
Masa iya? Oh, itu nggak masuk di akal. Ya Allah, ya Allah. Hantu di luar negeri kayaknya kaya-kaya dah, pakai jas. Bisa nggak? Hantu di Indonesia, ya ampun kesianan. Kalau nggak pocong, kalau nggak kuntilanak, kalau nggak sundel bolong. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada tuh Ustazah, nggak ada tuh hantu-hantuan, nggak ada. Sianan banget sih, sekalinya jadi suster ngesot. Itu ya, abstrak banget tuh, absurd banget tuh. Udahlah jadi suster kan mestinya satset ngesot coba. Yang punya ide itu loh, bikin hantu suster ngesot tuh siapa gitu. Bener-bener dah. Berarti nggak ada nih Ustazah, hantu itu nggak ada, makhluk lain kayak gitu-gitu nggak ada. Ada. Makhluk lain itu ada, namanya jin. Emang suka gangguin orang? Kalau jin emang suka gangguin orang, suka iseng. Ya, itu yang biasanya suka nakut-nakutin apa gitu, nyerupain kayak manggil gitu kan. Padahal enggak gitu, atau bikin takut lah gitu. Kalau apa namanya, waktu gelap-gelap gitu, ntar dia iseng pintu dibuka sendiri, ditutup sendiri, itu emang beneran ada itu. Namanya jin, teman-teman sekalian. Tapi saya kasih tahu nih ya, biar teman-teman nggak takut. Orang kalau bisa ngelihat jin itu, iya gini nih, jin itu kalau sampai nyerupain orang atau dia gangguin orang, itu biasanya jin yang sedang bermasalah. Jin yang lagi stres gitu, jin lagi galau tuh. Jadi dia kalau gabut, kalau stres, kalau galau kayak gitu tuh, deketin orang gitu, dia kayak ngerasa gua nggak diterima nih di kalangan jin, coba cari temen dari kalangan manusia gitu. Ini beneran ini ya, ini beneran, ini wawancara dengan jin nih. Maksudnya saya baca wawancara dengan jin tuh seperti itu. Jadi kalian kalau dideketin sama jin, daripada ketakutan, mendingan kamu tanya, lo lagi ada masalah apa? Yo, ada penampakan gitu kan. Daripada kamu ngibrit, mendingan kamu tanya, jin, lagi ada apa ente? Sini cerita sini. Gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya arwah penasaran gentayangan tuh nggak ada teman-teman, nggak ada. Udah percaya saya pokoknya. Nah itu.